Banyak profesional yang pengen banget bangun personal branding yang bagus. Yang dilakuin mereka banyak banget, mulai dari jadi pembicara di sana-sini, bikin podcast, bikin buku, nulis artikel, aktif di organisasi profesi, bikin perusahaan sana-sini, atau bahkan di kantor pun mereka jadi profesional yang punya track record yang keren banget dalam hal pekerjaan. Mulai dari selalu capai target, disiplinnya, dikasih kerjaan sesusah apapun, mereka selalu bisa hadapin dan bisa ditaklukin. Tujuannya semata-mata karena mereka pengen dikenal dan dikenal sebagai orang yang hebat. Karena nggak semua orang bisa jadi pembicara, nggak semua orang bisa punya podcast, bikin buku, bisa punya performance segitu banyak. Banyak yang berpikir personal brand adalah tentang menciptakan imagery yang super wah, keren. Makanya cara yang dipakai ya seperti itu. Segala sesuatu yang secara logis memang punya persepsi positif, terutama dari hal-hal yang logis, hal-hal yang relevan dengan pekerjaan. Tapi sayangnya ada satu hal sepele, dan ini sepele banget, tapi paling mendasar yang sering banget dilupain orang. Padahal ini penting banget dalam rangka membangun personal branding itu tadi, yaitu persepsi dari sisi emosionalnya, bukan cuma dari sisi rasionalnya. Sisi emosional tentang orang tersebut tuh gimana sih? Nah, kita bahas detailnya sekarang. Untuk bisa bangun brand, kita perlu tahu prinsip-prinsip brand. Gue pernah punya satu episode beberapa bulan yang lalu ngebahas khusus tentang personal branding. Di sana gue bahas bahwa untuk bangun personal brand atau brand apapun, itu ada 4 rumus gitu kan. Unik, otentik, relevan, dan konsisten. Gue hari ini nggak akan bahas itu lagi karena sudah dibahas di episode yang lalu. Tapi prinsip itu kita tetap harus ingat, dan ada penjelasan di episode ini mengapa emotional side-nya itu juga perlu bahkan untuk nge-deliver ini. Yang kedua, brand is all about perception and perception will match reality. Pada akhirnya seperti itu. Prinsip itu harus dipegang. Ini omongannya Elon Musk. Yang ketiga, brand terbentuk di benak konsumen, dan benak konsumen itu nggak selalu melulu soal logis. Kadang-kadang atau bahkan seringkali benak konsumen itu justru non-logical, irrational. Dan yang paling penting, we are feeling machine rather than thinking machine. Ini omongannya Antonio Damasio. Ini seorang psychologist terkenal lah ya. Kita nih makhluk yang lebih dominan sisi emosionalnya ketimbang rasionalnya. Apa yang salah dengan yang dilakukan orang-orang itu? Sebenarnya bukannya salah, tapi sekedar kurang aja. Yang mereka lakukan adalah mereka membangun segala sesuatu yang make sense banget secara logis. Bangun persepsi sebagai orang yang capable, pinter, tangguh, bisa ngadepin masalah apapun, get things done, punya pengetahuan luas, dan segala sesuatu yang logik banget untuk dibilang keren. Dikasih kerjaan apa aja bisa, dikasih challenge apa aja bisa, perusahaan mau susah apa, mau ngadepin krisis kayak apa aja mereka bisa. Berkaca pada prinsip brand, kan ada unik, otentik, relevan, konsisten. Dua dari poin tersebut tuh nggak bisa lepas dari campur tangan emotional aspek. Yang pertama adalah otentik. Otentik itu bukan dinilai secara logis aja, tapi dinilai dengan perasa. Coba lihat deh, kita suka ngomong, gue nggak tahu ya, gue kok nggak percaya ya sama dia, gue kok ngerasa ada yang nggak pas ya sama dia, atau gue kok nggak serak aja ya, atau apapun itu ya. Dan biasanya kita begitu ditanya apanya yang nggak serak, apanya yang kurang pas, kita nggak bisa jelasin, karena itu bukan areanya berpikir, bukan areanya logik, tapi areanya emosional. So, jadi otentik itu penting banget, dan itu soal membangun rasa ketimbang membangun pemikiran. Lo mau nunjukin diri sebagai leader yang capable dan peduli, kalau nggak dilakukan secara otentik, tetap akan kerasa. Bahkan walaupun orang nggak bisa jelasin kenapa, apa yang salah dengan lo, tapi orang tetap bisa nilai dan tetap bisa ngerasain. Dan faktor otentik ini amat sangat penting. Brand perception apapun yang lo coba bangun, kalau nggak otentik, maka yang kebangun cuma pencitraan, bukan brand. Jadi bedanya branding dan pencitraan kan di situ, otentik apa enggak. So, yang kita bisa lakuin apa? Pertama, masalah capability. Bisa kerja, bisa nyelesain banyak masalah, bisa jadi pembicara yang keren, bisa jadi mentor, atau apapun itu. Kalau lo emang bisa, ya bagus. Kalau nggak bisa, nggak usah maksain diri. Bukannya keren, malah jadi blunder, malah kelihatan nggak otentik. Dan kalau lo nggak bisa, itu juga bukan berarti lo nggak bisa dilihat oke gitu ya. Masih ada sisi lain kok yang bisa dibangun. Yang kedua adalah relevan. Sesuatu dianggap relevan ketika sejalan dengan value dan needs-nya orang. Yang harus diingat, ini bukan cuma soal logis, balik lagi. Misalnya, orang pengen punya leader yang pinter, orang pengen punya leader yang bisa nyelesain banyak masalah, orang pengen punya leader yang kemampuannya divalidate sama publik dengan cara, oh dia sering banget tuh diundang jadi pembicara sana-sini. Itu relevan secara logis dan make sense banget. Siapa yang nggak mau punya atasan kayak gitu? Permasalahannya adalah ada faktor emosional juga yang nggak bisa dikesampingkan dalam ngebangun relevansi itu tadi. Misalnya, pinter adalah capability yang relevan, tapi jadi nggak relevan kalau kepintarannya nggak ada dampaknya buat kita. Kemampuan bisa nyelesain masalah, itu juga sebuah capability yang relevan buat banyak orang, tapi balik lagi, bisa jadi nggak relevan ketika dia nggak ada dampak ke kita. Kehebatan dan kemampuan juga yang divalidate sama publik ya dengan jadi pembicara di mana-mana, itu juga sesuatu yang relevan bagi banyak orang. Tapi balik lagi, nggak otomatis berdampak ke kita. Dan untuk punya dampak dibutuhin sisi emosional yang juga seimbang. Seberapa dia peduli sama kita, seberapa dia mau ngerti kita untuk bisa ngajarin dengan ngerti konteks kita. Maka dari itu butuh sisi emosional yang seimbang. Ada dua kunci yang harus kita pegang. Yang pertama adalah empati. Empati ini adalah tentang bisa dan mau secara otentik
otentik, ngebangun kepedulian untuk ngerti anak buah gue nih gimana sih, gimana dia bisa berakhir di sana, gimana dia mikirnya kok kayak gitu ya, dia lihatnya dari mana sih gitu. Bukan maksain perspektif dia untuk juga dipunyain timnya, karena memang bisa aja berbeda. Dan empathy itu nggak bisa nggak otentik. Empathy itu cuma bisa muncul ketika lo beneran otentik. Ini satu-satunya yang nggak bisa dipalsuin dari semua hal. Empathy itu lo bisa pura-pura peduli, lo bisa pura-pura pinter, lo bisa pura-pura apa, tapi lo nggak bisa pura-pura berempati. Berempati itu memang benar-benar harus otentik. Yang kedua adalah genuine care. Jadi berempati bisa aja nggak peduli, atau lo memilih untuk nggak peduli gitu ya. Akhirnya ya jadi nggak relevan. Seberapa kehebatan lo bisa berdampak ke orang lain adalah kalau lo peduli. Kalau lo nggak peduli percuma. Jadi balik lagi di sisi sini, kalau lo mau ngebangun brand perception, personal brand perception sebagai orang yang wah gitu ya, orang yang hebat, tapi kalau itu tidak relevan dan tidak otentik kepada orang-orang yang harusnya jadi audiens lo, orang-orang yang pada akhirnya kan brandnya tercipta di benak mereka ya, pada akhirnya buat mereka juga nggak terbentuk tuh brand yang lo bangun itu tadi. Prinsip yang kedua, brand is all about perception and perception will match reality. Lo bisa bangun persepsi sekeren apapun yang lo mau bikin persepsi pinter, jago mecahin masalah, pengetahuan luas dan dikagumi banyak orang, atau professional capability yang oke banget. Sayangnya apapun persepsi yang lo bangun pada akhirnya akan dikonfrontir sama realitasnya. Realitasnya menurut target market lo udah pasti gitu. Which seringkali adalah orang-orang yang sering kerja bareng lo. Anggap aja gini ya, yang kita kerja di satu kantor terus ada bos baru nih. Nah terus kita bos ini pernah kerja di kantor itu, terus kita nanya deh sama teman kita yang kerja di kantor dia, yang pernah kerja sama bos ini, kan kita nanya dia tuh gimana ya. Jadi target market utamanya itu bukan gue yang baru mau kerja sama dia, seolah-olah kan gue, tapi pada akhirnya gue akan bertanya kepada orang yang pernah kerja bareng sama dia. Jadi dia yang juga harus dijagain. Dan sayangnya orang-orang seperti ini nggak selalu fair. Ketika mereka menilai diri lo, mereka suka mencampur adukan logis dan emosional. Karena ketika orang nilai suka nggak suka, mereka akan subjektif, dan subjektif itu yang bikin mereka bawa perspektifnya mereka. Gimana mereka lihat seseorang seringkali nggak bisa dipisah dari gimana itu matters untuk mereka. Jadi benar-benar personal banget. Dan untuk lihat itu matters apa nggak, seringkali bawa emosi gitu ya, emotional side-nya. Contohnya apa? Kalau ada orang pinter, jago, dan keren segala-galanya dari sisi capability, kalau dilihat dari sisi logis maksudnya ya, tapi ternyata anak buahnya nggak ngerasa kebantu, maka dia bisa aja ngomong, wah dia arogan, dia ngomong doang, kerjaan gue tetap aja clueless kerja sama dia gitu ya, pokoknya gue nggak ngerti lah kerja sama dia, gue nggak bisa perform, nggak tahu kenapa gitu ya, dia nggak kasih arah, dia nggak banyak bantu gue, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya segala macam persepsi keren itu jadi luntur aja. Gue sih nggak rekomen ya, pencitraan aja kayaknya deh gitu, nggak bisa apa-apa juga kok dia gitu. Walaupun kalau mau secara fair kan orang bisa ngomongnya adalah dia oke secara capability, tahu banyak dan emang pinter banget, cuma emang pas kerja sama gue kok nggak ngerasa dapet kehebatannya itu ya. Tapi nggak berarti dia nggak pinter ya, kan orang yang fair akan begitu. Tapi sayangnya orang seringkali mencampur adukan dengan emosional, dan akhirnya brand perception yang dia bangun sama si leader ini pada akhirnya akan rontok dengan sendirinya. Intinya satu hal yang lo bener-bener nggak bisa kesampingkan ketika bangun personal brand adalah sisi emosional. Yang dibangun bukan cuma berbagai macam positive perception dari sisi logis aja, tapi juga dari sisi emosional. Karena brand itu kan terbentuk di benak konsumen, dan konsumen itu kan manusia. Manusia itu feeling machine ketimbang thinking machine. Manusia butuh emotional approach yang bagus. Sekeren-kerennya lo, kalau lo nggak appealing di sisi emosional, akhirnya nggak ngebangun brand lo juga. Dan emotion itu berkali-kali lipat dari logik. Makanya kalau lo udah emosi, lo nggak bisa mikir jernih kan. Lo bisa marah-marah di jalan gara-gara disalib. Ketika lo naksir orang yang nggak masuk logik, entah dia lebih tua, entah dia lebih jelek dari lo secara fisik, entah dia nggak punya uang, entah dia udah punya pasangan atau apapun itu kan nggak logis ya. Tapi tetap lo jalanin karena itu dia udah ada emosi. Dan beli barang pun kalau udah kena emosi susah. Akhirnya kita cari pembenaran logis. Sebaliknya, ketika logisnya udah benar, udah tick all the boxes, semua kriteria logis, tapi lo nggak serak secara emosi, maka lo tetap nggak beli. Lo akan bilangnya kok ada yang salah ya, ada yang kurang ya, apa ya. Kalau gitu apa tips untuk ngebangun personal brand? Gue selalu bilang ada trik namanya obituary message. Ini kesan-kesan tentang lo pas lo meninggal tuh gimana sih? Kalau di film barat itu kan suka ada ketika orang meninggal, teman-temannya tuh habis itu diundang, diminta komentar, ayo dong lo cerita kesan-kesan lo tentang orang yang meninggal ini. Isinya apapun yang mereka rasain soal orang itu, apapun diceritain di situ. Nah, begitulah lo harusnya memulai untuk ngebangun brand. Targetnya itu. Intinya adalah lo mau obituary message lo kayak apa sih? Lepas dari fakta bahwa orang biasanya cuma ngomong yang bagus-bagus aja ya, apalagi ke orang meninggal, terutama di Indonesia. Itunya dikesampingkan. Anggap aja kalau orang boleh ngomong jujur terhadap orang yang meninggal, akan ngomong apa? Misal, kalau brand perception yang lo bangun negatif, mungkin obituary message-nya jadi bilang, iya dia pinter banget, ngerjain apa aja bisa. Walaupun ya gue nggak tahu ya kenapa kepintarannya nggak punya dampak ke gue. Mungkin ada orang yang bilang gitu. Apakah itu brand yang lo mau bangun? Atau yang kedua, dia pada dasarnya pinter sih, tapi ya dia arogan banget. Semua orang dimarah-marahin. Nggak ada yang bener lah pokoknya di mata dia. Pokoknya cuma dia doang sendiri yang bener ya. Atau bisa juga ada yang ngomong, dia ini orang yang narsistik sebenarnya. Dia nggak suka ada orang kelihatan lebih bersinar dari
dia, dan dia akan ngelakuin segala hal untuk nyingkirin orang itu. Dan dia selalu cari salahnya orang-orang, bukan untuk bantu dia berkembang, tapi lebih untuk mempermalukan orang tersebut dan nunjukin bahwa dia tuh lebih hebat. Nah, itu yang negatif. Jadi apakah lo mau ngebangun begitu? Di sisi lain lo punya hal-hal bagus, lo punya hal-hal yang kuat, pinter, hebat, dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang pada akhirnya orang ingat lo bukan cuma dari kehebatan lo, tapi dari apa yang lo ciptakan terhadap orang-orang itu. Dampak lo apa sih terhadap orang-orang di sekitar lo? Itulah personal brand yang akan lebih melekat, yang harus lo perjuangkan sebenarnya. Apa brand perception yang lo ciptakan itu mau positif, mungkin obituary message-nya orang akan bilang bahwa dia bukan cuma pinter ya, tapi dia nggak pernah hitungan bantu orang. Dia selalu share apa yang dia tahu, dia bisa lihat potensi orang dan bantu orang untuk ngembangin itu. Pokoknya ini orang yang luar biasa deh, orang yang udah pinter, humble, nggak ada sombong-sombongnya, dan dia selalu mau bantu gitu. Sehingga apapun yang lo lakukan, lo akan tahu directionnya, gue mau menciptakan image seperti itu. Atau bahkan gini, anggaplah lo nggak punya kehebatan. Tadi di awal kan gue bilang ya, kalau lo nggak otentik emang jago, it's okay, nggak apa-apa. Lo tetap bisa come up dengan sesuatu yang lebih ketolong dibanding yang tadi negatif ya. Contohnya apa? Bisa aja obituary message-nya jadi dia bukan orang yang pinter atau yang luar biasa dari sisi intelligence ya. Sejujurnya kerjaannya biasa-biasa aja dan sama sekali nggak menonjol. Tapi dia orang yang fair banget, peduli sama orang, dia selalu mau bantu. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia nggak punya kemampuan untuk bantu. Dia orang yang lu mau ada di sekitar lu. Lu bayangin, kalau ngomongin secara logik, kelemahan dan kelebihannya yang tadi negatif, sama, dia punya kelemahan, punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dibilang pinter, hebat, jago, bisa nyelesain dan lain sebagainya. Tapi kelemahannya adalah, dia nggak peduli, dia suka marah-marah, dia nggak bisa bantu, dan lain sebagainya. Jadi kan sebenarnya imbang. Tapi rasanya jauh lebih negatif ketimbang yang versi terakhir, yang mendingan. Dia juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dia nggak pinter, dia nggak luar biasa, dia orang yang biasa-biasa aja, bahkan menonjol aja enggak. Tapi dia punya kelebihan, dia fair, dia selalu peduli sama orang, dia selalu mau bantu, bahkan ketika sebenarnya dia nggak tahu harus bantu gimana, tapi dia selalu menawarkan diri. Nah, lo bayangin, jadi kalau dilihat secara kuantitatif aja, jumlahnya sebenarnya sama antara plus dan minusnya, tapi bahkan kita yang ngedengarnya impactnya berbeda. Yang satu bahkan walaupun pinter dan sebagainya, ujung-ujungnya jadi negatif. Kalau yang di sini, walaupun depannya itu kurang lebih kira-kira nggak ada yang spesial, tapi ujungnya berakhir dengan positif. So, balik lagi, lu harus start ketika lu mau ngebangun personal brand, start dengan ini deh. Coba deh, lu pikirin, lu bayangin, lu pengen jadi orang yang kayak apa sih? Apakah lu pengen jadi orang yang hebat gitu ya, dengan segala konsekuensinya? Bukan berarti lu nggak bisa hebat dan terus tetap jadi orang baik ya, tapi intinya apa aja? Lu harus ngerumusin, gue pengen jadi orang hebat, pinter, dan lain sebagainya, dikenalin gitu ya. Tapi jangan dengan mindset hebat at any cost gitu ya. Maksudnya ya udahlah, gue mau dikenal hebat dengan apapun, termasuk ketika gue jadi nasty kepada semua orang, atau lu mau semuanya gitu. Jadi lu start dengan gambaran itu, lu mau jadi orang kayak apa, orang yang dinilai kayak apa, abis itu lu tandain deh poin-poin kuncinya apa. Pintar misalnya, peduli, mau bantu orang, atau mau share. Nah, lu fokusin segala macam persepsi yang lu mau bangun di sekitar itu. Gimana caranya hal-hal yang lu mau bangun itu nggak luput, tapi pastiin poin-poin kunci itu menyentuh area emosional orang, karena tanpa itu nggak akan jadi apa-apa. Jadi nggak cukup lu cuma membangun personal brand yang fokus ke hal-hal logik, hebat, pinter, tahan banting, disiplin, bisa nyelesain banyak masalah. Karena pada akhirnya, balik lagi, ini kan pekerjaan ya, ini kan kehebatan secara teknikal, profesional, yang pada akhirnya itu nggak kepake. Ketika kita pensiun ya sudah. Dan akhirnya yang tersisa dan diingat orang adalah bukan bagaimana hebatnya lu secara personal ya, tapi hebatnya lu dalam memberikan dampak buat orang-orang di sekitarnya. Bagaimana lu bisa ngebantu orang-orang di sekitarnya lu untuk bisa maju, untuk bisa terbantu, dan sebagainya. Tanpa itu, lu nggak akan jadi apa-apa. Karena balik lagi, orang akan lebih ingat apa yang lu lakukan buat mereka, gimana mereka merasa, dibanding hal-hal yang kelihatannya glamor di sisi lu.